Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan rizki, dan nikmat yang lebih besar dari itu yaitu hidayah dengan dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholawat ini semoga juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik. Marilah pada kesempatan khutbah yang mulia ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Nikmat terbesar di alam semesta ini yang sangat patut kita syukuri terus-menerus yaitu nikmat hidayah, nikmat dipilihnya kita menjadi orang yang memeluk agama Islam. Karena agama Islamlah satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah, al-Islamu, yaitu hanyalah agama Islam. Lantas, jika agama yang Allah ridhai hanyalah Islam, bagaimana dengan agama selain Islam? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa agama selain Islam tidak akan Allah terima, bahkan pemeluknya akan menunai penyesalan dan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattabi' ghairal islami dinan
falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, dinan, dijadikan agama untuk dipeluk, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat orang seperti ini akan menunai kerugian. Jamaah rahimakumullah, adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka yasrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan dadanya lapang, Allah jadikan dadanya terbuka untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yuridillah ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki untuk menelusuri jalan-jalan kesesatan, maka Allah jadikan dadanya dayyiqan, sempit, harajan, dan sulit untuk menerima Islam sebagai agama. Ka'annama yas'adu fis sama. Sempitnya untuk menerima hidayah ini bagaikan sulitnya orang yang mendaki tingginya langit. Demikian juga banyak di muqaddimah dikatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya, fala mudhillalah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, fala hadiyalah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menganugerahkan hidayah kepadanya. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan hidayah tidak tergantung kepada pintarnya seseorang. Allah juga memberikan hidayah tidak tergantung kepada tingginya IQ-nya seseorang. Allah juga memberikan hidayah tidak tergantung pada kedekatan seseorang dengan orang-orang soleh. Bahkan kadang-kadang jalan hidayah sudah terbuka di depan mata, akan tetapi apabila Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah, maka ia pun tidak mampu untuk masuk ke agama Islam ini. Contohnya adalah orang-orang munafik yang hidup satu kampung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering mendengarkan wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun sering sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tidak menghendaki hidayah untuk mereka, maka mereka pun tidak beriman. Contoh yang lain adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi Ibrahim bersemangat untuk mendakwahkan iman kepada ayahnya, dengan lemah lembut senantiasa Nabi Ibrahim memperkenalkan iman kepada ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya hidayah kepada ayahnya, maka ayahnya pun tidak beriman. Demikian juga contoh yang lain, yaitu istri dan anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah
dalam jangka waktu ratusan tahun. Istrinya hidup bersama dengan dia, satu rumah dengan dia, setiap hari berkumpul dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya hidayah yang turun kepada istrinya, maka istri Nabi Nuh pun tidak juga beriman kepada Allah. Bahkan istri Nabi Nuh sempat mengkhianati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan menyebarkan berita bohong bahwa Nabi Nuh adalah orang gila, sehingga banyak sekali kaum Nabi Nuh yang terpengaruh oleh provokasi istrinya ini. Demikian juga istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Lut alaihi salatu wassalam, umat beliau adalah umat yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Di antara mereka banyak sekali penyimpangan seksual, yaitu mereka terjangkit penyakit homoseksual, di mana seorang laki-laki mempergauli orang laki-laki. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 2 orang yang tampan yang mengkhabarkan untuk Nabi Lut untuk segera pergi dari lingkungannya, karena Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azab. Maka di saat yang genting seperti ini, istri Nabi Lut justru malah berkhianat dan memberitahukan adanya tamu yang berwajah tampan kepada umatnya Nabi Nuh dari kalangan kaum homoseksual, sehingga mereka mengejar-ngejar untuk menangkap dan untuk melakukan hubungan yang terlarang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau, yaitu Abu Thalib, di mana Abu Thalib adalah seorang paman yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perlindungan ini, Nabi pun menaruh hormat dan cinta kepada Abu Thalib. Lantas saat meninggalnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, sehingga meninggal dalam keadaan belum beriman. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La astaghfiranna laka malam unha, la astaghfiranna laka malam unha anhu. Wahai pamanku, sungguh aku akan selalu memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menegur, yaitu dengan turunnya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, wahai Nabi, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa menganugerahkan yang namanya hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang menganugerahkan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, jika Allah telah menganugerahkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebagai contoh, yaitu istri dari Fir'aun. Tatkala istri dari Fir'aun ditekan oleh Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya untuk mengakui, untuk menyembah kepada Fir'aun, maka istri dari Fir'aun tetap istiqomah, bahkan sampai menjelang ajalnya. Ya, istri dari Fir'aun sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan rumah di sisi Allah, yaitu di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا. Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu contoh lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Contoh yang Allah berikan apa? Yaitu imra'ata Fir'aun, yaitu tentang istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang mendapatkan tekanan luar biasa untuk menyembah Fir'aun, maka ia tetap istiqamah dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ajal telah mendekat kepada istri Fir'aun, istri Fir'aun berdoa, Rabbi benili, ya Allah, bangunkanlah kepadaku ya Allah, indaka di sisimu ya Allah, baitan fil jannah, yaitu sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya Allah, jauhkanlah kepadaku, yaitu gangguan Fir'aun dan juga kelakuan buruknya Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan jauhkanlah, selamatkanlah kepadaku dari orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, kita juga meyakini bahwa hidayah adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menganugerahkan hidayah kepada kita, maka siang ini mustahil bagi kita mampu melaksanakan kaki kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dari hidup kita ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahilladzi ala ihsani nahmaduhu wa nasta'inuhu ala taufiqihi wa amtinani wa na'udzu billahi min shururi anfusina wahdahu la syarika lahu wa min sayyiati a'malina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nafsi bi taqwallah wa asyhadu anna wa sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Nikmat hidayah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin oleh penghuni surga tatkala penghuni surga pertama kali menginjakkan ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan perkataan dari penghuni surga yang baru saja masuk surga ini, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hadana li hadza wa la tamutunna illa wa antum muslimun tadiya laula an hadana ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang baru saja khalaqa minha zawjaha mereka wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Alhamdulillahilladzi hadana li tasaaluna bihi wal arham. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya ayyuhalladzina pasti tidak akan mendapati surga ini laula hadana Allah. Yuslih lakum a'malakum tidak memberikan hidayah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semoga Allah Subhanahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kegembiraan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu yang pertama-tama dan yang paling utama, Allahumma kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan rezeki, dan nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah dengan dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholawat ini semoga juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik. Marilah pada kesempatan khutbah yang mulia ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Nikmat terbesar di alam semesta ini yang sangat patut kita syukuri terus-menerus, yaitu nikmat hidayah, nikmat dipilihnya kita menjadi orang yang memeluk agama Islam. Karena agama Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah, al-Islamu, yaitu hanyalah agama Islam. Lantas, jika agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam, bagaimana dengan agama selain Islam? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa agama selain Islam tidak akan Allah terima, bahkan pemeluknya akan menunai penyesalan dan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, dinan, dijadikan agama untuk dipeluk, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat orang seperti ini akan menunai kerugian. Jamaah rahimakumullah, adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka yasrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan dadanya lapang, Allah jadikan dadanya terbuka untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yuridillah ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki untuk menelusuri jalan-jalan kesesatan, maka Allah jadikan dadanya dayyqan, sempit, harajan,
dan sulit untuk menerima Islam sebagai agama. Ka'annama yas'adu fis sama. Sempitnya untuk menerima hidayah ini bagaikan sulitnya orang yang mendaki tingginya langit. Demikian juga banyak di muqaddimah dikatakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya, fala mudhillalah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, fala hadiyalah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menganugerahkan hidayah kepadanya. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan hidayah tidak tergantung kepada pintarnya seseorang. Allah juga memberikan hidayah tidak tergantung kepada tingginya IQ-nya seseorang. Allah juga memberikan hidayah tidak tergantung pada kedekatan seseorang dengan orang-orang soleh. Bahkan kadang-kadang jalan hidayah sudah terbuka di depan mata, akan tetapi apabila Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah, maka ia pun tidak mampu untuk masuk ke agama Islam ini. Contohnya adalah orang-orang munafik yang hidup satu kampung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering mendengarkan wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun sering sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tidak menghendaki hidayah untuk mereka, maka mereka pun tidak beriman. Contoh yang lain adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi Ibrahim bersemangat untuk mendakwahkan iman kepada ayahnya, dengan lemah lembut senantiasa Nabi Ibrahim memperkenalkan iman kepada ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya hidayah kepada ayahnya, maka ayahnya pun tidak beriman. Demikian juga contoh yang lain, yaitu istri dan anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah dalam jangka waktu ratusan tahun. Istrinya hidup bersama dengan dia, satu rumah dengan dia, setiap hari berkumpul dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya hidayah yang turun kepada istrinya, maka istri Nabi Nuh pun tidak juga beriman kepada Allah. Bahkan istri Nabi Nuh sempat mengkhianati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan menyebarkan berita bohong bahwa Nabi Nuh adalah orang gila, sehingga banyak sekali kaum Nabi Nuh yang terpengaruh oleh provokasi istrinya ini. Demikian juga istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Lut alaihi salatu wassalam, umat beliau adalah umat yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Di antara mereka banyak sekali penyimpangan seksual, yaitu mereka terjangkit penyakit homoseksual, di mana seorang laki-laki mempergauli orang laki-laki. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 2 orang yang tampan yang menghabarkan untuk Nabi Lut untuk segera pergi dari lingkungannya, karena Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azab. Maka di saat yang genting seperti ini, istri Nabi Lut justru malah berkhianat dan memberitahukan adanya tamu yang berwajah tampan kepada umatnya Nabi Nuh dari kalangan kaum homoseksual, sehingga mereka mengejar-ngejar untuk menangkap dan untuk melakukan hubungan yang terlarang tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau, yaitu Abu Thalib, di mana Abu Thalib adalah seorang paman yang
melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perlindungan ini Nabi pun menaruh hormat dan cinta kepada Abu Thalib. Lantas saat meninggalnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, sehingga meninggal dalam keadaan belum beriman. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La astaghfiranna laka malam unha anhu. Wahai pamanku, sungguh aku akan selalu memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menegur, yaitu dengan turunnya ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, wahai Nabi, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa menganugerahkan yang namanya hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang menganugerahkan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, jika Allah telah menganugerahkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebagai contoh, yaitu istri dari Fir'aun. Tatkala istri dari Fir'aun ditekan oleh Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya untuk mengakui, untuk menyembah kepada Fir'aun, maka istri dari Fir'aun tetap istiqomah, bahkan sampai menjelang ajalnya. Ya, istri dari Fir'aun sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan rumah di sisi Allah, yaitu di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu contoh lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Contoh yang Allah berikan apa? Yaitu imra'ata Fir'aun, yaitu tentang istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang mendapatkan tekanan luar biasa untuk menyembah Fir'aun, maka ia tetap istiqamah dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ajal telah mendekat kepada istri Fir'aun, istri Fir'aun berdoa, Rabbi benili, ya Allah, bangunkanlah kepadaku ya Allah, indaka, di sisimu ya Allah, baitan fil jannah, yaitu sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya Allah, jauhkanlah kepadaku, yaitu gangguan Fir'aun dan juga kelakuan buruknya Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan jauhkanlah, selamatkanlah kepadaku dari orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, kita juga meyakini bahwa hidayah adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menganugerahkan hidayah kepada kita, maka siang ini mustahil bagi kita mampu melaksanakan kaki kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dari hidup kita ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nikmat hidayah ini jugalah yang disebut-sebut oleh penghuni surga tatkala penghuni surga pertama kalinya menginjakkan kakinya ke surga. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan-ucapan perkataan dari penghuni surga yang baru saja masuk surga ini, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qalu, dan orang-orang penghuni surga yang baru saja masuk surga, qalu, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami pasti tidak akan mendapati surga ini laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masuk surga dan merasakan kegembiraan di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa ladhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan rizki, dan nikmat yang lebih besar dari itu yaitu hidayah dengan dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sholawat ini semoga juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik. Marilah pada kesempatan khutbah yang mulia ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Nikmat terbesar di alam semesta ini yang sangat patut kita syukuri terus-menerus yaitu nikmat hidayah, nikmat dipilihnya kita menjadi orang yang memeluk agama Islam. Karena agama Islamlah satu-satunya agama yang diridhai dan diterima